Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman siswa-siswi SD Islam Al-Falah kelas 6, para rebahaners, para rebahan yang lagi rebahan, yang lagi duduk, yang lagi tiduran, yang lagi sambil makan mungkin. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, dan kemudahan dalam segala urusannya sekeluarga. Oke, Bapak pada kali ini ingin membahas tentang tema mengenal pembuatan film animasi pada bab 5. Ya, bab 5 ya, kalau nggak salah ya. Bisa kalian buka di buku kalian, kelanjutan pensil yang kemarin tuh. Bab 5 pembuatan film animasi di halaman 71. Namun sebelum kita mulai, kita awali pelajaran kita dengan sama-sama membaca basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke anak-anak, pada semangat dong. Yang lagi tiduran biar bangun dulu, liatin videonya dengan seksama dan berurut. Jangan ada yang di skip-skip biar paham sama jalan ceritanya. Oke, langsung aja kita ke slide selanjutnya. Nah, Bapak pada kali ini ingin membahas tentang membuat film animasi antara zaman dulu dan zaman sekarang. Oke, kita lihat ya videonya, kita saksikan sama-sama. Video ini Bapak ambil langsung dari YouTube, bisa kalian lihat di Profespedia How It's Made. Bapak cantumkan linknya di situ ya. Nah, ini waktu dulu ini pembuatan film Popeye. Mungkin kamu tahu atau orang tua kamu tahu yang namanya film Popeye. Popeye dia adalah seorang pelaut. Nah, pembuatan film ini yang bikin ini nama senimannya LZ Kisler. Nah, pembuatannya itu amat rumit ya, satu persatu, yang gambar animatornya banyak banget itu guys. Tuh buatnya satu-satu dia. Benar-benar orang yang ahli dalam membuat gambar. Jadi benar-benar satu persatu gerakannya. Tuh lihat tuh. Aduh, capek ya zaman dulu mah kita gambar satu-satu benar-benar detail sekali. Frame per frame. Benar-benar frame per frame. Nah, itu ini maksud dengan union skin tuh. Bisa kelihatan bayangan sebelumnya. Jadi kita tahu slide sebelumnya. Tuh, bahkan ini menjadi salah satu paling populer di King Feature selama tahun 1930. Indonesia belum merdeka, mereka udah bikin kartun ya. Hai. Rumit banget. Tadi belum diwarnain, sekarang diwarnain satu persatu lagi. Masih semua manual, tidak ada efek komputer di situ. Pada tahun 1933, Max and Dave Fleischer Studio mengadaptasi karakter Timble Theater menjadi serial film kartun pendek Popeye the Sailor untuk Paramount Picture. Keren ya guys ya. Zaman dulu rumit banget itu, gambar satu-satu bisa main, bagaimana dia caranya bisa bergerak. Digambar lagi, benar-benar detail satu persatu. Film animasi ini terbukti menjadi salah satu film paling populer dari tahun 1930, kemudian terus memproduksi sampai 1957. Wow, berapa puluh tahun tuh guys? 27 tahun.
menjadi film terpopuler, film animasi yang terbukti menjadi tadi udah Bapak baca itu. Oke guys, nontonnya jangan ngantuk guys, nontonnya harus semangat karena ini merupakan suatu ilmu pengetahuan dan sejarah. Tuh, buat itu. Kemudian strip komik itu muncul di edisi hari Minggu yang soalnya digambar oleh Hai Eisman. Oh, dia juga muncul di strip komik, bukan hanya di film. Zaman dulu tahun 1930-an udah ada film Popeye di sana. Indonesia masih belum merdeka ya. Tapi kalau Bapak juga pernah lihat juga itu film Tom and Jerry, kalau kalian tahu kartun Tom and Jerry juga sama sekitar tahun segitu di sana. Ratusan iklan dan produk bergambar si pelaut juga bermunculan. Nah, ini selain sebagai media kartun juga, dia juga jadi iklan atau produk di sana. Nah, bagus nih guys. Apa jadi ngomong guys mulu jadinya. So asik nih Bapak. Oke, lanjut. Kita zaman dulu buatnya pokoknya kayak gitu ya. Kita lihat yang proses pembuatan zaman sekarang sudah menggunakan teknologi komputer. Kamu suka dengan film-film animasi ini? Kok bisa ya karakter-karakter ini begitu hidup dan menghibur? Karena mereka dibuat melalui tahapan-tahapan yang mungkin kamu tidak pernah membayangkan sebelumnya akan sekompleks dan sedetail ini. And drive you crazy because you've listened to it 1,000 times. You know, an animator might work on the film for a year and a half, end up with 3 minutes of work. Sully's face alone uses over 500 deformers, and that's just his face. Bayangkan, seorang animator membutuhkan 1 tahun, bahkan lebih, hanya untuk menganimasikan adegan 3 menit saja. Juga perhatikan bagaimana detailnya setiap part pada setiap objek. Mereka tidak sembarangan membuatnya. Semuanya harus tampak seperti nyata. Film animasi 3 dimensi buatan Pixar atau DreamWorks melibatkan ratusan orang dengan keahlian-keahlian tertentu, dan mereka dibagi dalam departemen-departemen tersendiri sesuai keahliannya. Oke, supaya paham, begini cara kerja mereka. Pertama, mulai dari konsep cerita. Perhatikan bagaimana cara mereka menyusun cerita sampai benar-benar matang. Setelah penulis menyusun cerita dalam naskah, setiap scene digambar dalam bentuk storyboard layaknya komik, agar seluruh tim mendapatkan gambaran harus dibuat seperti apa. Tidak selesai sampai di situ. Storyboard ini lalu disusun oleh editor menjadi versi animasi sederhana, supaya sutradara dan seluruh tim bisa melihat perkiraan film jadinya secara kasar dan dijadikan referensi. Pada proses ini, dialog dalam film pun ditambahkan, tapi masih menggunakan suara sementara. Pembentukan karakter. Setelah konsep cerita didapatkan, para seniman di departemen art mulai mendesain karakter, termasuk dunia di mana si karakter itu akan bermain. Tapi di sini belum dalam bentuk 3 dimensi ya, hanya rujukan visual seperti apa looks-nya, mulai dari karakter sampai setiap detail objek yang akan muncul di dalam film. Modeling. Disinilah karakter 3 dimensi mulai dibentuk menggunakan software 3 dimensi. Setiap detail karakter dari kepala sampai kaki disempurnakan sehingga bisa dilihat dari berbagai sudut. Juga seluruh set di mana karakter akan bermain. Rigging. Sudah mulai menggerakkan karakter? Belum. Rigging adalah membuatkan semacam pengendali pada tubuh karakter, supaya karakter-karakter ini bisa digerakkan, seperti pada siku, lutut, jari tangan, sampai ekspresi wajah. Satu karakter saja bisa mencapai ribuan titik yang bisa digerakkan. When I smile, it's not just my lips that move. My cheeks bulge, the skin around my eyes crinkle, my chin stretches out to accommodate the emotion. Sully's face alone uses over 500 deformers, and that's just his face. Shading. Tidak mungkin kan kamu nonton dalam rupa yang flat, maka orang-orang di departemen ini memolesnya. Yang menarik, mereka harus memolesnya sampai setiap detail material yang menempel pada setiap objek memiliki tekstur seperti di dunia nyata. Kayu harus memiliki tekstur seperti kayu, kain harus bertekstur seperti kain, bahkan sampai goresan-goresan kecil pun harus ditambahkan. Dialog. Sebelum karakter mulai dianimasikan, dialog harus diambil lebih dulu, karena animator harus menggerakkan mulut sesuai dialognya. No, you don't have to do that. Layout.
Di tahap ini, semua objek yang dibutuhkan dalam satu scene disusun. Karakter-karakter pun mulai diposisikan sesuai scene masing-masing. Di sini juga ditentukan blocking kamera dari sudut mana adegan akan diambil. Akhirnya kita sampai di tahap animasi. Animator mulai bekerja menghidupkan karakter. Masih ingat dengan rigging tadi? Yap, animator menggerakkannya berdasarkan rigging yang telah dibuat tadi. Tentunya pekerjaan animator tidak mudah, karena satu adegan saja harus menggerakkan banyak bagian, tangan, kaki, mulut, mata. Maka animator akan terus mengulang-ulangnya sampai ribuan kali hanya untuk satu adegan saja sampai terlihat natural. Put in the lip sync, make sure all that's working, continue to refine the animation, and drive you crazy because you've listened to it 1,000 times. Mungkin kamu akan kaget karena satu orang animator hanya mengerjakan untuk 3 menit saja, tapi selesainya bisa 1 tahun, bahkan lebih. You know, an animator might work on the film for a year and a half, end up with 3 minutes of work. You know, some make more, some do less. Efek karakter. Bagian ini menggarap bagian tubuh yang terlalu kompleks untuk digerakkan, seperti rambut. Bukankah rambut juga harus bergerak akibat gerakan karakter? Tidak mungkin digerakkan secara manual, maka mereka harus melakukannya dengan mensimulasikan hukum-hukum fisika. Efek. Bagian ini menambahkan efek yang harus ada dalam film, seperti ledakan, asap, salju, sinar, dan lain-lain. Lighting. Jangan salah, pencahayaan dalam animasi 3 dimensi pun dilakukan seperti pada film yang bukan animasi. Bedanya di sini secara virtual. Karena jatuhnya cahaya pada karakter dan dunianya harus terlihat natural dan menciptakan mood pada film. Terakhir, render. Render sederhananya adalah mengekspor gambar 3 dimensi yang sudah final menjadi file video yang bisa ditayangkan. Karena video adalah kumpulan frame, di mana setiap detiknya ada 24 frame, maka setiap frame harus dirender. Jangan kaget, karena satu frame saja membutuhkan waktu sampai 24 jam. Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, tergantung kecepatan komputer. Pixar harus merender film animasinya sampai ribuan komputer, yang biasa disebut dengan render farm. Waduh. Nah, sekarang kamu tahu betapa rumitnya membuat film animasi 3 dimensi. Rumit banget. Semoga dengan mengetahui ini, kamu semakin menghargai mahalnya sebuah karya. Ya nggak bisa ngatain aja kita untuk animasi sederhana. Wah, filmnya nggak bagus nih, bikinnya susah ternyata. Oke, lanjut. Kalau kita lihat di situ, kita bisa persiapan pembuatan film animasi bisa kita bagi menjadi 2. Ada peralatan sama tenaga ahlinya. Peralatannya bisa komputernya tadi, bisa scanner, terus juga kertas, pensil penghapus, pensil digital, dan lain-lain semuanya ya. Dan yang satu lagi ya tenaga ahlinya, orangnya. Nah, tenaga ahli dalam pembuatan animasi ini juga ada banyak nih. Kita lihat seperti yang tadi dalam video tadi. Kalau di sini di dalam buku dibagi menjadi 5 tenaga ahli. Yang pertama scriptwriter atau penulis naskah. Orang yang bertugas menulis naskah, merencanakan dialog, dan menggambarkan suasana. Ini yang paling pertama dibuat. Kita buat naskahnya dulu, dialognya mau seperti apa, dan suasananya menjadi seperti apa. Ini secara garis besar ya, secara keseluruhan dulu. Setelah scriptwriter atau penulis naskah telah membuat penulis naskahnya, yang kedua ada storyboard artist atau pembuat storyboard. Tugas memetakan naskah dari scriptwriter ke dalam bentuk visual, yakni bentuk rangkaian gambar atau ilustrasi. Nah, ini juga belum jadi nih. Jadi setelah naskahnya ditulis, dipeta-petain dan dibikin visual sederhana, ilustrasi sederhana, biar semua yang akan membuat, yang bekerja di dalam pembuatan film animasi itu melihat secara keseluruhan bagaimana jalan cerita dari pembuatan film animasi tersebut. Yang ketiga, kita langsung ke drawing artist atau ilustrator. Ini masuk ke orang-orang yang membuat gambarnya di setiap framenya. Tadi tuh yang orang yang bikin katanya 1000 frame untuk 3 menit gambar. Wow, dia buat bisa sampai 1 sampai 1,5 tahun untuk 3 menit gambar. Kelihatan sih nggak masuk akal, tapi ya memang mereka seperti itu, orang-orang yang membuat gambar-gambar di film animasi biar terlihat sempurna dan terlihat nyata.
Oke, yang keempat itu produser, orang yang bertanggung jawab untuk mengelola anggaran dalam pembuatan animasi. Jadi orang yang punya duitnya nih, biasanya perusahaan-perusahaan besar yang memang biasa untuk mendanai segala pembuatan film. Nah, yang terakhir ada sutradara. Ini ujung tombak yang paling utama, dia bertanggung jawab terhadap keseluruhan aspek kreatif pada film. Jadi ketuanya siapa dari semua ini? Dia adalah sutradara. Oke, penjelasan singkat dari persiapan mengenal pembuatan film animasi yang Bapak sajikan pada kali ini. Untuk pembahasan selanjutnya, balik lagi ke pensil, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.